Kan masalahnya adalah ada laporan dari China nih yang bilang kalau misalnya naturalisasinya dari Miss Hilgers dan Eleanor Reinders itu nggak sah. Iya. Itu gimana tuh sebenarnya? Karena kan mereka beranggapan bahwa untuk proses naturalisasi itu butuh waktu 8 hari katanya ya. Dan ternyata PSSI bisa kebut itu. Ada pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Dia bilang yang akan lolos ke Piala Dunia menemani Jepang adalah Indonesia. Itu pujian apa cyber juga itu? Pujian itu mah. Dan dengan adanya Martin Paes ini, gue pikir Emil Audiro mau atau nggak penting lah. Nah ini baru Nggak sikap nih. penting lah gitu. Sikap ya. Dia mau syukur nggak mau ya udah. Dan karena gini Mas, biasanya kita kalau jeda internasional ini kita biasa sibuk cari lawan tanding buat uji coba, lawannya Timor Leste atau Bangladesh. Kan beda, kita ada jadwalnya sendiri nih. Makanya kita harus beradaptasi ya sebenarnya. betul, harus beradaptasi lah. Karena kan PSSI yang bisa diatur PSSI ya kompetisi lokal Mas ya. Yang katanya libur lebih dulu ketimbang jeda internasional. Jadi pemain yang berkarir di Liga 1 kan bisa kumpul lebih dulu kan. Ketimbang pemain di liga lain nih Mas, kita ngatur liga-liga lain ya nggak bisa kan pasti kan. Di Amerika ada operatornya, di misalnya Belanda juga beda lagi beda gitu lagi ya. kan pasti udah jadi jadwalnya. Ya, tapi kan yang paling penting mereka terjaga kondisinya di klubnya masing-masing, secara fisiknya, sentuhan bolanya. Yang repot kan kalau seandainya di klubnya ini mereka fisiknya, makannya, apanya tidak terjaga. Ini sehingga pas saat gabung ke timnas juga jadi berantakan. Diharapkan kondisinya terjaga. Ya. Dan targetnya 6 poin. Langsung aja deh prediksinya. Bung Ais deh gimana? Lawan Bahrain dan lawan China. Kalau 6 poin gue agak khawatir nggak tercapai. Oke. Paling masuk akal 4 sih. Menangnya di mana kira-kira? Menangnya gue mudah-mudahan di Cina ya. Oh di China menang Di ya? China menang. Karena dianggap tim terlemah ya dianggapnya. Ya bukan karena tim terlemah ya. Secara ranking memang di antara, kecuali Indonesia ya yang 129, di antara 5 kontestan lainnya memang Cina ini paling rendah kan, 91. Bahrain 76. Ya kalau Jepang udahlah nggak usah dipikirin lah. Ikhlasin aja kalau ikhlasin aja. Ya jadi gue pikir paling masuk akal kita ambil di Cina, dan Cina juga dalam kondisi yang nggak bagus sekarang, nggak baik-baik aja. Apalagi China pemain yang terkenal ya. Dia pernah di Espanyol segala macam, tapi dia nggak dipanggil. Terus juga ada banyak ya, Alan juga nggak dipanggil kan? Iya, tapi masih ada Ali Madan ya. Nah, itu Bahrain tapi kan? Ya, di Bahrain. Maksudnya di China maksud gue ada Brahim ini pemain Uighur ya, pemain muda Uighur, dan dia punya kecepatan. Ini striker yang bahaya juga. Ada Al Jaber juga ya. Sehingga kalau gue bilang harus hati-hati juga, jangan terlalu nganggep remeh. Bahrain dan China ya. Bahrain dan China. Tapi kemungkinan menurut Bung Ais China bisa ya kemungkinannya. China mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa kalau seandainya kita punya mental dan bisa manfaatin setiap peluang ya. Yang jadi masalah kan pemain-pemain kita ini kadang-kadang nggak bisa manfaatin peluang ya. Lawan Arab dan lawan Australia kan kita punya peluang banyak tuh sebetulnya. Australia peluang yang menit awal itu ya. Menit awal itu. Andri gimana? Apakah 6 poin yakin atau udahlah ngikut Mas Ais aja deh gitu? Sepakat sama Ais sih. Karena kan Bahrain kan yang tuan rumah kan. Kemarin pun dia menang 1-0 sama Australia kan. Iya. Apalagi itu Harry Sotar ya. Itu kan di kandang Australia juga kan. Jadi kita lihat Bahrain sendiri dia juga percaya diri lawan kita karena kan punya catatan bagus yang menang 10-0 ya. 10-0. Tapi kita juga pernah mengalahkan Bahrain 2-1 di Jakarta 2-1, tapi kan sekarang kan 10-0 itu kan di publik sepak bola Bahrain kan lagi dibahas terus. Tapi sekarang ya netizen Bahrain masih ngebahas ya? Masih ngebahas. Karena pertemuan terakhir itu. Pertemuan terakhir Indonesia Bahrain itu ya kekalahan 10-0 itu. Tapi kan beda ya, waktu itu kita dualisme. Kita nggak bisa manggil pemain-pemain terbaik saat itu. Pelatihnya juga pelatih sementara, Coach Aji Santoso. Caretaker. Pemain-pemainnya Ferdinand Sinaga tuh, yang main di IPL saat itu, yang di Indonesian Premier League. Ya, bukan English Premier League. Ya, Liga Primer Indonesia lah. LPI.
Ya yang main-main di sana, sementara yang main di ISL saat itu kayak ada Christian Gonzalez, Boas Bambang. itu Bambang Pamungkas. Bambang tuh sebetulnya mau main. Iya, lagi nggak ada klub ya kalau saya. Nggak, gue lupa deh saat itu ya. Yang pasti tuh Bambang mau main sebetulnya. Ya, Walaupun Persijanya tidak mengizinkan apa-apa iya, gitu gitu. ya. Itulah yang membuat kita nggak bisa bawa pemain-pemain terbaik kita. Persiapannya juga ya seadanya lah, sehingga ya skor 0-10 itu ya skor yang paling memalukan, dan itu tercatat sebagai kekalahan terburuk sepanjang sejarah tim nasional Indonesia. Masalahnya juga di saat itu matchnya kita kehilangan pemain langsung kan. Kiper kita Syamsidah kartu merah langsung. Itu juga yang jadi berpengaruh. Ya di match itu kalau nggak salah ada rumor kan Bahrain butuh kemenangan 0-9 Mas ya, agar lolos ke babak selanjutnya kan. Jadi maksudnya ada match fixing? Enggak. Ya kan dugaan, dan akhirnya juga nggak terbukti juga kan sekarang. Dan itu juga meskipun Bahrain menang kan nggak lolos ya kalau nggak lolos itu. Ya, jadi ya percuma juga gitu. Tapi kayaknya Bahrain mungkin seri ya kemungkinan ya, agak sulit ya. Ya seri mungkin skor yang adil ya. Menurut saya dengan hasil seri juga akan menambah motivasi timnas sendiri untuk melawan Cina. Karena lawan Bahrain aja seri, gimana lawan Cina nih, yang kondisinya lagi nggak baik-baik aja kan. Ya China lagi nggak baik-baik aja ya. Tapi dengan catatan kondisi fisik kita gimana nih setelah lawan Bahrain? Kedodoran apa masih tetap baik-baik aja, recovery-nya bagus? Karena kan abis Bahrain kan kita perjalanan panjang lagi ke Cina. Nah itu tuh yang harus dijaga kondisinya. Iya. Tapi sebetulnya kalau menurut gue ya, kita tidak dapat 6 poin pun di 2 pertandingan ini, asalkan kita dapat 2 poin aja. 1 dari Bahrain, 1 dari Cina gitu ya. 4 seri dong jadi kita. 4 kali seri. Tapi yang penting kita saat main di kandang lawan Bahrain, lawan Cina menang, kita bakal dapat 10 poin nanti. Dan dengan 10 poin, hitung-hitungan gue ya palingnya kita bisa finish peringkat 4 tuh. Enough ya? Enough lah. Harusnya. Asalkan kita mudah-mudahan bisa nyolong-nyolong juga saat jamu Arab Saudi di sini. Jamu Jepang. Jamu Jepang ya udahlah, nggak usah dipikirin. Walaupun ya bola itu bulat ya, kita berharap saat lawan Jepang kita udah punya striker. Ada tambahan pemain lagi. Ada tambahan pemain ya. Kabarnya kan bakal ada proses ya? lagi kabarnya. Kabarnya. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Nggak kesana dulu. Gue mau ke ini dulu deh. Kan dibilang berarti luar narsum kita optimis China bisa dikalahkan. Masalahnya adalah ada laporan dari China nih yang bilang kalau misalnya naturalisasinya dari Miss Hilgers dan Eleanor Reinders itu nggak sah. Iya. Itu gimana tuh sebenarnya? Karena kan mereka beranggapan bahwa untuk proses naturalisasi itu butuh waktu 8 hari katanya. Dan ternyata PSSI bisa kebut itu setelah proses sumpah itu kurang lebih 3 hari ya. 3 hari selesai proses perpindahan federasi. Ini yang bikin publik China melemparkan Cywar. Gue pikir itu cuma Cywar lah. Hanya Cywar aja ya? Cywar. China kemungkinan, dan nggak ada statement dari Federasi Cina juga kan. Dan kalau mereka mengeluarkan statement itu malu lah. Iya. Malu lah. Ini kan FIFA, Pak. Bukan FIFA kosmetik, Pak. Iya. Mereka juga mau meresahkan itu, Mas. Katanya kenapa pengambilan sumpah di luar negeri ya? Iya. Tapi kan selama itu kan urusan dalam negeri. Iya. Pengambilan sumpah kan jadi di kedutaan kita kan. Iya. Ya itu kan masih wilayah teritorial kita. Jadi kita sah-sah aja mau itu di Belanda atau di mana, selama di kedutaan Indonesia ya sah-sah aja itu. Iya. Dan itu kan memang wewenang negara itu sendiri gitu. Nggak ada urusan mereka. Yang jadi urusan mereka ini proses perpindahan federasi. Selama itu diakui oleh FIFA, selesai masalahnya. Dia nggak bakal, kalau menurut gue ini Cywar doang, betul kata Sumarji ya. Ini Cywar doang yang dilemparkan mereka, dan itu media mereka kan yang melemparkan. Dan itu. bukan asosiasi China-nya resmi. Nggak pernah menemukan Federasi Cina mengucapkan itu. Mereka akan malu sendiri pasti. Itu dianggap cyber ya, Andri ya? Iya. Tapi masalahnya ada juga statement yang agak kontroversial juga, tapi juga menarik. Itu adalah pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Dia bilang, yang akan lolos ke Piala Dunia menemani Jepang adalah Indonesia. Itu pujian apa cyber juga itu? Pujian itu mah. Oh itu pujian. Ya kita berpikirnya positif aja ya Mas ya, pujiannya. Siapa sih mau lolos Piala Dunia? Ya mungkin itu motivasi buat kita main terbaik nih di fase grup C kan. Meraih poin-poin, ya siapa tahu emang terwujud, kita bisa dampingin Jepang. Kan nggak ada yang nggak tahu dong sepak bola. Ya anggap aja itu doa. Doa. Anggap aja itu doa. Doa dari orang Jepang ya? Betul, walaupun logiknya beda ya.
Tapi kan sah-sah, yang penting kan ke atas. Yang penting kan, ke ya? atas. Berarti bukan sewak ya berarti ya? Ya, gue pikir sih enggak lah. Ini karena Haji Memoriasu dan Sintayong ini ada hubungan dekat. Oh iya. Iya, mereka ini beberapa kali ketemu dan sangat akrab ya. Gue pikir ini bentuk kesantunan orang-orang timur aja sih. Gitu. Dan saling sanjung, saling puji dan ya betul kata Adri, apapun bisa terjadi. Kalau kita dari publik Indonesia sih berharap ya ini anggap aja ini doa. Mudah-mudahan sih betul. Yang mungkin itu cara dia mengapresiasi kerjanya Sintayong bersama timnas. Betul. Yang tadi yang kita disepelekan, tapi sekarang kita dipertimbangkan nih. Betul. Udah bisa nahan Arab dan Australia. Mudah-mudahan itu berlanjut ya. Dan pastinya juga tadi ada sedikit Andri bilang ada pemain lain yang bakal dinaturalisasi. Ada lagi emangnya ya? Kabarnya sih begitu. Ada dikit bocoran? Waduh. Sulit ya? Sulit. Yaudah deh, katanya ada kabar si Emil Audero dan Kevin Dix ya? Nah itu gimana itu? Kevin Dix sendiri kan sudah membocorkan katanya kan sudah diproses ya pemberkasannya. Tapi kemarin konfirmasi ke PSSI sendiri katanya, kata Pak Erik kalau belum salaman belum sah lah. Belum sah. Jadi mungkin belum ya? Belum. Tapi juga kabarnya Kevin Dix kan tadinya masih ngincer timnas Belanda, itu gimana tuh? Mungkin masih kemarin tuh sempat mempertimbangkan banyak hal ya setelah melihat performa timnas kita berubah pikiran ya? Lagi bagus, terus juga jadi sorotan dunia, bukan lagi Asia Tenggara kan kita sorotan tapi dunia kan. Jadi mungkin ada hatinya terketuk mungkin. Ada panggilan dari hati ya. Kalau Emil Audero, Mas, mungkin ada dikit Bung Ais? Kalau gue pikir Emil ini dia kan masih berharap masuk ke timnas Italia itu. Walaupun dari segi performa akan semakin sulit kan karena Italia udah paten dengan Donnarumma dan cadangan-cadangannya ya. Dan dengan adanya Martin Paes ini gue pikir Emil Audero mau atau nggak penting lah. Nah ini baru nggak sikap nih. penting lah gitu. Sikap ya. Dia mau syukur nggak mau ya udah dan agak susah juga sih menurut gue. Ini pertimbangannya karena kalau dia pilih jadi WNI, ini kan di Italia itu ada kebijakan atau regulasi bahwa yang non Uni Eropa kan dianggap pemain asing tuh. Nah itu ada. Berarti dia akan dianggap sebagai pemain asing di sana. Di Liga Italia itu. Di Liga Italia itu bersama klubnya Como kan. Como. Artinya tentu klub-klub Italia akan pilih nih tetap memainkan dia atau lebih mengambil pemain-pemain asing dari Brazil atau dari negara-negara lain, Argentina ini tentu yang akan jadi pertimbangan dia ya, kecuali kalau seandainya Emil memang usianya udah 30-an ke atas, mungkin dia baru akan menyatakan kesediaannya untuk bela timnas tuh. Tapi ini juga ada sedikit kabar katanya Emil Audero udah salaman, apa iya? Salaman kan udah berapa kali ketemu Pak Erik kan. Tapi salamannya bukan salaman deal gitu itu, kan. Bedanya. Bedanya itu karena sampai sekarang kan Emil nggak ada kabar-kabar untuk pemberkasan gitu. Jadi belum ya. Jadi untuk kiper cukup lah masih Martin Paes aja ya. Martin Paes. Kan kita ada kiper muda kan ada Hernando Ari, mungkin Adi Satrio iya, bisa ngambil pengalaman ilmunya dari Martin Paes ya. Kita punya kiper-kiper bagus juga kan. Cukup lah untuk posisi kiper. Tadi gue tertarik dikit nih. Gue mau kulik dikit nih. Tadi kan Andri bilang ada pemain yang lagi mau dinaturalisasi lagi. Tapi kan lu belum bisa bocorin kan. Posisinya deh kalau enggak deh, posisinya. Kalau bicara kebutuhan Mas ya, striker kalau kebutuhan. Nah yang akan sedang proses ini striker apa bukan? Mungkin buat Mas Ais yang pertama kan gue orang luar. Iya orang luar. Enggak, itu yang gue penasaran sebetulnya Mauro Gistra ya. Mauro Gistra ya. Itu dia menyatakan sedang diproses, tapi ini karena kan proses jadi WNI ini ada beberapa tipe ya. Ada tipe keinginan permintaan Sintayong atau yang keinginan sendiri kayak kiper Cyrus Margono. Iya, Cyrus Margono kan walaupun dia sudah jadi WNI ternyata nggak pernah dipanggil oleh PSSI. Dari Arya Sinulinga yang bilang ya. Iya, ini yang gue penasaran ungkapan Mauro Gistra ini dia diproses karena memang niat dia sendiri atau memang keinginan dari Sintayong atau tawaran dari PSSI. Ini yang jadi teka-teki sih. Iya. Sampai saat ini sih belum ada lebih jauh ke situ Mas ya, pembahasan soal dia ada pendekatan atau bagaimana, karena PSSI sendiri kan bergeraknya senyap nih Mas. Betul. Iya, tiba-tiba
salaman, tiba-tiba besok sumpah. Iya, yang ini Reinders juga cepet banget ya. Cepet banget. Cepet. Yes. Kalau Messi, gue pikir Messi Hilgers itu udah lama ya. Kabarnya itu Messi Hilgers sudah dari dia di usia tim junior ya beberapa tahun lalu. Dari angkatan pertama itu kan yang gerbang pertama itu sebenarnya. Baru sekarang akhirnya dia fix mau gitu. Nah ini masalah juga nih Dri. Kan tadi lu bilang ada lagi yang sedang proses naturalisasi. Nanti ada yang komen lagi, kok naturalisasi lagi gitu kan. Nah muncul lagi kan polemik reaksi naturalisasi versus local pride. Nah kita udah bahas itu beberapa kali ya, Bung Ais ya. Tapi yang pengen kita tahu dari pemainnya sendiri nih, pemain di timnasnya, terganggu nggak sih dengan isu ini sebenarnya? Kayaknya pemain timnas sendiri udah profesional ya. Mungkin dengan kehadiran pemain naturalisasi bisa menambah kemampuan bermainnya dia, bakal lebih baik bisa bersaing mungkin untuk bermain di Eropa ya. Jadi kayak batu loncatan ketika ada pemain naturalisasi bisa bertukar ilmu. Kayaknya nggak ada masalah pemain sekarang lah. Dan blend in ya. Iya. Pemain lokal kita dengan pemain diaspora cukup blend in berarti. Ya kita bisa lihat interaksi mereka sendiri kan di sosial media bagaimana kan. Iya sih. Ya joget-joget bersama ya. Mungkin udah klop banget. Padahal pemainnya baru kenal 1 bulan atau 2 bulan ya. Tapi kayak udah kenal lama gitu ya. Ada sedikit Mas, mungkin lu tahu dikit. Iya, gue pikir ini nggak tidak lepas dari pengaruh Sintayong ya, yang mewajibkan seluruh pemain makan bareng, makan tepat waktu. Ini kan yang bikin, dan kadang-kadang kan duduknya juga diatur tuh. Oh diatur? Diatur. Duduknya diatur, gue dengar duduknya diatur, misalnya nggak boleh duduknya itu lokal. Biasanya suka diselang-seling atau pemain-pemain yang lain supaya mereka ngeblend. Ini memang yang gue pikir pengaruh dari coach Sintayong juga. Dan mereka makan nggak sambil main HP kan. Jadi mau nggak mau harus ngobrol tuh berarti ya kan. Ya Sintayong pintar sih membangun kedekatan emosional antar pemain ya. Dari sesi latihan aja, ketika belum latihan bercanda dulu. Ketika latihan mulai, ya udah serius semua. Selesai baru bercanda lagi. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Ya profesional lah ya. Betul. Jadi gitu ya netizen ya. Jadi udahlah stop lah ya masalah itu ya. Karena dari pemain pun juga ternyata baik-baik aja. Naturalisasi dan yang lokal ternyata cukup blend in ya. Dan itu juga menjadi harapan kita keduanya maupun itu diaspora maupun itu lokal bisa membantu timnas untuk meraih kemenangan di lawan Bahrain dan China. Ya. Targetnya 6 poin loh, nggak main-main ya. Ya udahlah, kita tunggu saja di tanggal 10 dan 15 apakah hasilnya kita bisa mengalahkan Bahrain dan China atau tidak. Waktu yang akan menjawabnya. Itu aja episode Ruang Ganti kali ini. Thank you banget Bung Ais sudah datang. Thank you Andri. Mungkin next bocoran dikit ya nextnya. Ditunggu lagi bocoran-bocorannya. Itu aja Sobat iNews, Okezoners dan netizen. Thank you. Bye.